Find your academic information here at Kelas Advokasi. Halo Sivilian, selamat datang di podcast Kelas Advokasi bersama saya Sabina Rigita. Podcast Kelas Advokasi merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh bidang advokasi HMS FETK UPI, di mana podcast ini akan membahas terkait dengan bidang akademik, beasiswa, maupun pelayanan advokasi lainnya, yang ternyata adalah requestan dari teman-teman HMS FETK UPI sekalian. Di episode pertama ini, kita akan membahas mengenai beasiswa. Salah satu beasiswa yang banyak sekali diminati oleh teman-teman UPI, terutama teman-teman HMS FETK UPI, adalah beasiswa Jarum. Nah, untuk menggali lebih dalam mengenai beasiswa ini dan mengupas lebih tuntas, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan penerima beasiswa Jarum dari program studi teknik sipil, yaitu tidak lain dan tidak bukan Ketua Umum HMS FETK UPI, Kang Rian Nizarwi Harja. Halo Kang Rian. Halo Teh Gita. Oke, gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, luar biasa ya teman-teman. Kang Rian udah siap belum Kang untuk memberikan informasi tentang beasiswa Jarum kepada teman-teman sivilian? Cukup siap. Oke, kok cukup siap sih Kang? Karena harus cukup gitu, kalau nggak cukup kan kekurangan gitu. Oke. Sangat siap atau ulang. Oke, sangat siap ya, Sangat jawabnya harus siap, siap. sangat Oke, siap. kita ulang ya guys. Gimana Kang Rian udah siap buat memberikan informasi tentang beasiswa Jarum? Sangat siap. Oke, luar biasa. Nah, mungkin untuk pertama-tama aku pengen kepo dong Kang, beasiswa Jarum tuh apa sih? Nah, jadi gini jadi beasiswa Jarum itu adalah beasiswa khususnya buat S1 atau D4 yang sedang menempuh di semester 4. Nah, selain itu, teman-teman dari mahasiswa itu gak cuman dari perguruan tinggi negeri, tapi perguruan tinggi swasta dari berbagai jurusan. Oke. Terus untuk beasiswa Jarum sendiri itu yang nerimanya siapa aja Kang? Sebenarnya kalau yang nerimanya siapa aja itu seluruh Indonesia, tapi universitas yang bermitra dengan Jarum Beasiswa Plus, seperti itu. Buat Kang Rian sendiri, waktu pertama kali Kang Rian daftar ke beasiswa Jarum, Kang Rian tuh tahu informasinya dari mana? Nah, kalau tahu informasinya jadi gini Gita. Gimana? Sebenarnya kalau saya tahu informasi beasiswa ini dari teman saya, dia mendaftar. Nah, beliau mengajak, ayo kita daftar beasiswa Jarum. Oh, emang ada beasiswa Jarum? Apa itu beasiswa Jarum? Saya searching di internet. Ternyata beasiswa Jarum ini syaratnya ini. Nah, kayak gitu. Setelah itu saya mencari informasi lebih lanjut. Kayak gitu. Jadi daftarnya bareng bersama teman saya kayak gitu. Boleh makasih dulu Kang buat temennya. Boleh, makasih ya teman. Friend, hatur nuhun. Oke. Nah, buat Kang Rian, aku pengen kepo dong Kang, kalau misalkan aku nih atau teman-teman sivilian yang lain pengen daftar jadi penerima beasiswa Jarum, kira-kira persyaratannya apa aja Kang? Kalau untuk persyaratan, nanti kita tuh di awal tuh ada pendaftaran online. Nah, pendaftaran online ini cukup mengisi form pendaftaran online kita. Mulai biodata diri, hobi dan minat, kemudian di situ kegiatan organisasi baik di dalam kampus, di luar kampus ataupun kegiatan lainnya. Seperti itu. Oke. Berarti buat beasiswa Jarum ini yang dinilai bukan cuman nilainya doang ya Kang? Bukan cuma nilai IPK doang tentunya, Sabina Rigita. Jadi tentunya ada hal-hal lain yang dinilai berupa soft skill mungkin yang nanti juga bakal dilatih nih di beasiswa ini. Oke. Kalau misalkan syarat nilai nih Kang buat jadi pendaftar beasiswa Jarum itu ada nggak? Ada Gita. Jadi syarat nilai minimum dari persyaratan awal itu kita harus mendapatkan IPK 3,2 di semester 4. Nah, bagi semester 4 yang belum beres, di semester 3 biasanya. Karena pendaftaran Jarum itu biasanya dibuka di bulan Maret ataupun di bulan April, kayak gitu. Oke. Berarti syaratnya 3,2 ya Kang? Iya, seminimal-minimalnya. Oke, berarti yang
IPK-nya masih 3,2 masih boleh nih ya Masih Kang boleh. buat mendaftar. 3,9 boleh. Itu mah keterima langsung Terima, nggak sih? nggak tahu sih. Oh langsung iya, kan nyaman ada syarat-syarat yang Oh. lainnya. Nah, kalau kayak gitu berarti selain syarat-syarat kayak nilai IPK, itu tahapan biar sampai keterimanya gimana tuh, Kang? Nah, jadi setelah kita pendaftaran online itu ada namanya seleksi berkas. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi seleksi berkasnya itu berupa dalamnya untuk validasi nilai 3,2 tuh ada transkrip. Nah, transkrip nilai dari semester 1 sampai 3. Kemudian jelas harus ada pas foto nanti itu. Nah, untuk apa? Biar meyakinkan oh itu teh saya gitu di situ teh. Oke, oke, Masa oke. pas fotonya tuh nanti pas foto bapak saya gitu Oke, atau mama oke, saya oke. gitu atau dosen saya. Jadi harus kayak gitu. foto real. Harus foto real. Nah, nggak boleh kayak foto bangun tidur. Masa foto bangun tidur gitu ya Oke, dijadiin. oke. Jadi harus foto formal, Kang. Iya, seperti itu. Oke. Foto formal, pas foto 3x4 kalau nggak salah ya, 3x4. Berarti kayak gitu. tadi transkrip nilai, pas foto, terus apa lagi, Kang? Ada lagi nggak? Nah, selain itu, misalnya dari teman-teman sivilian punya prestasi baik nasional, internasional ataupun prestasi-prestasi perlombaan. Kan suka ada nih teman-teman yang kreatif, ada yang ikut PKM, ada yang ikut Oke. misalnya ikut perlombaan olahraga dan sebagainya, lampirkan baik juara ataupun tidak gitu. Kemudian perlu adanya surat aktif organisasi kayak gitu. Oke, Jadi oke. teman-teman di sini juga selain IPK persyaratannya kita tuh harus aktif berorganisasi juga. Nah, bagi teman-teman nanti tuh dikeluarin dari misalnya kalau di kita kan dari himpunan, dari HMS EPTK UPI biar seimbang work balance. Nah, Oke, paham, bekerja secara Seimbang, seimbang oke. kayak gitu. Terus Kang, kalau misalkan aku nih udah ngumpulin tadi yang Akang sebutin, pas foto segala macam. Setelah aku mendaftar seleksi berkas, itu ternyata aku lolos nih. Nah, Terus tahapan-tahapan berikutnya apa aja, Kang? oke. Setelah kita lolos nih, biasanya kita ada email ataupun ada dari WA biasanya. Ada pemberitahuan. Oke, Nah, oke. ting Jarum Beasiswa Plus, Anda lolos ke tahap berikutnya. Apa tuh tahap berikutnya? Nah, tahap berikutnya adalah tes tulis kayak gitu. Nah, gini Gita, jadi tes tulis waktu zaman saya itu online. Karena kalau nggak salah kemarin pandemi ya. Pandemi, Oke. kita dihadapi dengan pandemi yang lumayan lama. Kemudian di situ juga tes tulis tersebut tuh ada 3 tahapan di dalamnya. Pertama hitungan, kemudian ada psikotes dan gambar. Nah, untuk tips-tipsnya itu sebenarnya yang penting kita fokus. Nah, tentu harus belajar juga nih. Kecuali dari teman-teman udah pintar, sepintar-pintarnya, secanggih-canggihnya, Genius gitu ya. jenius lah ya. Dilihat di kicepan langsung tahu ini jawabannya apa gitu. Misalnya 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kan tapi nggak semudah itu sebenarnya. Nah, dalam tes tulis tersebut juga kita tuh diusahain buat mengerjakan dengan cepat tapi tepat. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak ujian aja gitu. Kayak ujian. Terus kan online nih. Oh, Kak, nanti ada kecurangan. Nah, jelas di situ tuh kita harus on cam. Kayak gitu. Nah, untuk tata cara tips pengerjaannya kalau boleh tahu atau kalau mau tahu gitu, bisa nanti ada link YouTube-nya gitu. Pokoknya tinggal cari aja nanti ada atau enggak nanti disertain nanti di bawah nih link YouTube-nya. Boleh ya teman-teman ya nanti. Ya, teman-teman Kita operator. sertakan tips and trick gitu Tips ya. and trick Oke. atau misalnya biasanya ada gitu. Gimana nih caranya mengerjakan tes tulis. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan tes tulisnya udah lolos nih Kang, itu Ya. langsung keterima berarti. Nah, enggak, ada satu tahapan lagi nih kita yang perlu kita lewatin yaitu apa itu? wawancara atau interview. Oh, iya. Oke. Kayak gitu. Nah, terus interviewnya nanti gimana tuh Kang? Nah, interviewnya itu sebenarnya seperti beasiswa pada umumnya. Kita ditanya dan dijawab. Masa ditanya diam aja ya enggak gitu. Nah, Kayaknya Kang Rian pelawak juga ya. enggak ya, sebenarnya gitu ya. Oke, jadi Oke. back to topic. Back to Jadi topic. wawancaranya gimana? Wawancaranya misalnya ditanya gitu kan apa sih di dalam wawancara tersebut tuh intinya tipsnya dari saya tuh kayak gini loh. Yang penting kita tuh attitude-nya baik. Perhatikan, lihat fokus kepada kamera gitu. Jangan misalnya kita matanya kemana-mana. Pokoknya di saat kita wawancara kita branding diri. Branding dirinya di mana adalah di saat kita menjawab secara
bagus secara keren, secara enjoy juga. Kalau misalnya bagus kan biasanya textbook ya orang-orang tuh. Nah, ini tuh mungkin HRD-nya menilai kita tuh harus fokus, tapi enjoy, kita percaya diri. Gimana pun caranya atau apapun itu dari karakternya masing-masing meyakinkan HRD untuk menerima kita nih. Kita tuh layak keterima Jarum Beasiswa Plus. Oke, luar biasa. Berarti tahapannya lumayan panjang. Lumayan panjang gitu. Oke. Kalau Kang Rian sendiri kemarin waktu mendaftar gitu ya Kang, menurut Kang Rian dari semua tahapan yang paling sulit untuk Kang Rian jalani itu di tahapan apa? Nah, sebenarnya kalau buat yang paling sulit dijalani adalah tes tulis. Karena saya rasa agak sulit tuh tes tulisnya. Kenapa? Karena banyak nih soalnya kita, saya suka pusing milih yang mana. Cuman karena feeling saya rada kuat gitu. Jadi ini nomor cantik nih. Oke. Pilih ini angka cantik nih, pilih gitu. Oke, berarti tips dari Kang Rian gunakan feeling Anda ya. Ya kalau misalnya itu belajarnya kurang. Oke. Tentunya harus belajar, jangan lupa, jangan malah main ML. Jangan malah main sama pacar gitu H-1. Berarti Kang Rian selama pendaftaran itu mengesampingkan pacar? Enggak, sebenarnya tetap fokus gitu. Fokus apa ini? Fokus terhadap apa yang saya jalani di awal. Berarti pacaran fokus. Nah gitulah pokoknya kita back to topik lah ya, back to topik. Kayaknya nggak mau nge-spill ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, berarti untuk Kang Rian yang paling susah tes tulis ya Kang? Iya betul. Oke. Setelah Kang Rian keterima, aku pengen tahu dong kira-kira keuntungan dari dari apa sih keterima gitu terus di beasiswa Jarum. Di beasiswa Jarum. Nah, apa kebanggaan mungkin ya. Pokoknya di saat saya keterima tuh, Anda keterima. Nah, awalnya nggak nyangka. Wow, aku keterima. Nah, di situ kayak alhamdulillah ya Allah, karena jujur ya kita untuk beasiswa Jarum ini sangat-sangat awalnya kan nggak tahu nih. Setelah dilihat, dicari tahu dari teman, dari internet dan sebagainya. Oh, ternyata beasiswa Jarum ini benefitnya banyak gitu. Karena di situ merasa bersyukur, alhamdulillahnya saya keterima di beasiswa Jarum ini kayak gitu. Padahal setahu Gita juga nih ya Kang, beasiswa Jarum ini lumayan ketat gak sih? Nah iya lumayan ketat gitu. Untuk khususnya kita di Universitas Pendidikan Indonesia hanya ada 10. Oh, dari semua jurusan 10 yang keterima? Iya. Oke, berarti luar biasa ya Kang Rian. Boleh tepuk tangan buat Kang Rian dong guys. Ya terima kasih. Luar biasa banget ya. Menjadi 10 dari ribuan mahasiswa UPI berarti ya Kang? Ya mungkin yang mendaftar ya. Oke. Kayak gitu. Nah terus Kang, aku pengen tahu dong kalau misalkan di beasiswa Jarum itu yang Kang Rian dapetin tuh apa aja? Maksudnya kan yang pastinya itu ada uang beasiswa kan? Iya betul. Nah tapi selain itu ada lagi nggak sih Kang? Nah uang beasiswa kan tentunya per bulan itu dapat 1 juta. Kalau setahun 1 kali 12 sama dengan 12 juta. Betul, pintar ini Sabinari kita. Udah cocok belum? Udah cocok. Nah selain uang tersebut kita itu dapat relasi kita. Jadi saya bisa punya teman dari Papua, punya teman dari Aceh. Nah itu sebenarnya yang penting selain uangnya. Kalau uang kan bisa habis, tapi kalau pertemanan adalah investasi. Waduh. Investasi masa luar depan. Biasa banget, bener gitu. banget. Nah berarti dari beasiswa Jarum Kang Rian otomatis dapat relasi gitu ya? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Selain itu Kang, ada lagi nggak kira-kira yang Kang Rian, aduh gila gue beruntung banget dapat beasiswa ini gitu? Nah selain itu tentunya ada beberapa pelatihan soft skill yang biasanya dilakukan oleh beasiswa Jarum terhadap beasiswa penerimanya, biasa disebut Beswan Jarum. Jadi yang keterima itu dipanggilnya Beswan. Beswan Jarum. Nah, Beswan Jarum. Nah, Beswan Jarum nih apa aja sih Kang kegiatannya setelah keterima? Nah, setelah keterima itu kita tuh dapat beberapa kegiatan. Ada biasanya ada kegiatan wajib, ada kegiatan sunnah. Si wajib ini perlu diikuti. Kalau sunnah mah ya udah gitu mau ikuti silakan, enggak juga enggak apa-apa sebenarnya, tapi lebar. Tapi kita harus memanfaatkan apapun yang dikasih dari beasiswa Jarum Plus. Nah kayak gitu. Nah di wajib ini tuh ada 3. Yang pertama kita tuh karakter building. Gimana caranya kita membentuk sebuah karakter yang baik gitu. Kemudian ada leadership development. Kita dididik agar menjadi pemimpin atau sebuah leader. Pemimpin bukan pimpinan, bukan bos gitu, tapi sebagai leader. Gimana caranya kita bisa nge-lead orang-orang di sekitar kita agar menjadi orang yang berkualitas. Kemudian ada national building. Itu adalah pelatihan wawasan kebangsaan bagi penerima
beasiswa Jarum Plus. Nah, selain itu kita dapat nih ada yang tadi program sunahnya, ada 3 juga nih. Yang pertama community empowerment. Nah, itu tuh seperti kayak kita pengabdian pada masyarakat nih kita. Jadi bisa kita tuh punya inovasi apa nih kepikiran. Oh, mungkin kita teknik sipil. Oh, kita buat jembatan atau buat apa. Kita lihat dulu di desa tersebut apa yang kekurangan. Nah, itu tuh diwadahi gitu di Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, setelah itu tuh ada yang namanya challenge competition. Itu tuh biasanya dari Jarum Beasiswa Plus memberi challenge kepada beasiswan Jarum terhadap skill-skill yang sebelumnya sudah dilatih baik di character building ataupun di leadership development. Nah, di kegiatan tersebut kita tuh gimana caranya dilatih kalau misalnya beberapa tahun yang lalu tuh esai competition. Kita menulis esai yang baik dan benar tuh kayak gimana. Dilombakan sesama beasiswa Jarum, kemudian ada pemenangnya dan lumayan tuh hadiahnya biasanya. Nah, selanjutnya international exposure. Kita itu berlomba membawa nama bangsa Indonesia di luar negeri. Kita berlomba biasanya yang sudah sepengetahuan saya itu ada yang di Italia, ada yang di London, di beberapa negara gitu di luar. Kita tuh mendebatkan beberapa topik. Isu-isu tentang politik internasional. Kayak gitu kita. Oke, luar biasa banget ya Kang. Berarti yang Kang Rian dapetin tuh nggak cuman uangnya nggak doang, cuman uang nggak cuman tentunya. beasiswanya doang, tapi juga banyak banget kayak pengembangan diri, terus habis itu relasi tadi, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri, bener. Nah itu Luar sampingannya biasa. mungkin bisa kayak gitu ya. Oke, kebetulan aku suka liburan. Suka jadi liburan. kayaknya boleh nih Kang Boleh buat nih. daftar. Nah terus kemarin juga kalau nggak salah kan kebetulan aku fans Kang Rian juga ya guys. Jadi aku ngikutin banget sosial medianya Kang Rian. Nah kemarin kalau nggak salah Kang Rian sempet nge-SG yang ada jarum-jarumnya, tapi location-nya di Jogja. Itu ada kegiatan apa Kang? Nah itu tuh salah satu kegiatan yang dari 3 wajib itu kita. Itu dari Jogja itu saya mengikuti leadership development yang tadi dijelasin tuh gimana caranya jadi pemimpin dan sebagainya. Di situ juga kita tuh bisa kenal. Yang penting tuh kenal sama orang. Oke. Nah, sampai bisa kabar-kabaran sampai sekarang gitu, nanyain kabar, gimana kabarnya, kuliah gimana, sampai kalau misalnya kita ada yang nanyain sejurusan, bisa nih nanya-nanya, sharing gitu. Di sana gimana, jurusan di sana gimana gitu. Di sini mah kayak gini, di sana mah kayak gitu, bisa sharing soal dan sebagainya. Oke. Luar biasa banget ya guys. Berarti dengan yang sudah Kang Rian lalui sekarang berarti banyak banget gitu ya Kang manfaatnya dari mengikuti beasiswa Jarum ini. Nah, Kang aku sekarang pengen minta motivation word gitu dari Kang Rian gitu ya buat aku ataupun civilian di luar sana yang barangkali pengen juga nih Kang kayak Kang Rian dapat beasiswa dan manfaat-manfaatnya. Boleh mungkin dari Kang Kak. Baik, kalau buat motivasi ya kita sebenarnya cukup di awal itu belajar dulu yang baik atau setidaknya di saat kita tidak mendapatkan nilai yang bagus tapi sekurang-kurangnya 3,2 IPK-nya gitu. Di situ juga kan dalam belajar juga tidak hanya belajar doang gitu, tapi kita harus berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi dengan orang. Karena pada akhirnya di saat kita di lapangan pekerjaan itu tidak hard skill doang yang dinilai, tapi soft skill. Terkadang orang yang hard skill-nya kurang, tapi soft skill-nya berlebih atau keren gitu atau di atas rata-rata, itu akan menjadi pemimpin dari masing-masing instansi ataupun pekerjaan yang dia dapatkan. Nah, di situ juga tentunya kita tuh asli kalau bahasa Sundanya mah lebar euy. Nah, maksudnya lebar euy teh sangat disayangkan di mana kalau misalnya kita kuliah pulang mahasiswa gitu. Kupu-kupu bahasa kerennya ya. Iya, asli. Jadi di situ juga kalau misalnya kita menjadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, kita tuh nggak dapat nilai-nilai soft skill buat pekerjaan nantinya. Kadang di TikTok udah banyak nih kayak apaan gitu soft skill, nanti juga masalah link keberuntungan. Nah, masalah link di sini tuh sebenarnya yang digarisbawahi juga gitu. Jadi teman-teman untuk motivasi sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa Jarum Plus ini ke sana gitu. Maksudnya ke sana tuh ya kita kan nggak tahu beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita jadi apa kita nggak tahu. Iya, benar. Tapi tentunya yang harus kita soroti adalah kita tuh mau menilai diri kita tuh seberharga apa. Makanya kita harus mendapatkan achievement tersebut tentunya ada di Jarum Beasiswa Plus. Oke, luar biasa banget nih ya guys ya. Motivasi dari Kang Rian gitu ya.
Jadi emang buat teman-teman dan sivilian di luar sana, jangan khawatir gitu ya dengan masalah akademik teman-teman, karena teman-teman bisa banget untuk mendaftarkan diri ke beasiswa Jarum Plus gitu ya. Iya, betul. Dan tidak hanya uang jajan yang teman-teman dapatkan, tapi juga banyak hal-hal lainnya seperti soft skill ataupun pengembangan diri lainnya. Luar biasa banget, sebuah kesempatan berharga gitu Kang untuk saya juga bisa ngobrol dengan Kang Rian di sini. Mungkin karena Kang Rian juga udah memberikan banyak sekali motivasi gitu ya buat kita semua, buat teman-teman dan sivilian di luar sana. Kita cheers dulu Kang. Boleh. Biar nggak tegang. Mungkin Oke, Kang saya Rian juga haus ya. sebenarnya dari tadi haus kita, cuma nunggu aja kita ini kapan nih minumnya gitu. Oke, Jadi boleh. saya izin minum Iya, ya gitu. dipersilakan Kang. Kita minum dulu ya guys. Nah, pasti kedengeran ini suara dahaganya gitu. Gak apa-apa. Jadi Kang Rian emang sehat ya guys. Kalau kalian lihat perbandingannya di sini emang Kang Rian minumnya air putih. Kalau saya emang ya begitulah ya guys. Nah Kang Rian, karena di sini Kang Rian udah memberikan banyak sekali obrolan yang bermanfaat buat kita, ada sedikit cindera mata nih Kang buat Kang Rian. Alhamdulillah. Apa tuh kalau boleh tahu? Oke, boleh panitia. Oke. Di sini ada sertifikat penghargaan diberikan kepada Kang Rian Nizar karena telah menjadi narasumber pada kegiatan podcast Kelas Advokasi. Oke, boleh mungkin panitia kita foto dulu ya. Oke, mana nih panitianya? Oke, bentar. Oke. Siap. Kayaknya Satu. bentar, kayaknya sambil salaman gak sih Kang? Boleh. Kayak relation banget gitu. Oke, ketutupan nggak? Aman, oke. Aman kali ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya Kang Rian. Itu punya saya. Oh, iya, Kalau oke. boleh ini boleh ambil ya. Oke. Sertifikat penghargaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang ya mendapatkan sertifikat, luar biasa sekali. Oke teman-teman, terima kasih untuk Kang Rian Nizar sebagai narasumber pada kegiatan podcast Kelas Advokasi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Kelas Advokasi dalam episode beasiswa. Dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast Kelas Advokasi di episode-episode berikutnya yang bisa teman-teman saksikan di Instagram @HMSUPI dan juga bisa lewat YouTube HMS FPTK UPI. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dari podcast Kelas Advokasi. Saya Sabina Rigita pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa sivilian.